Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah Akbar. Yes. Allah, semangat sekali. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, semangat ya belajar pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Rizky meminta pimpin temannya berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa ridwan. Anak-anak, apakah ada temanmu yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Hadir semua berarti ya? Alhamdulillah. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kalian, marilah sebelum belajar kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Baiklah anak-anak, kelompok ini coba ibu minta kalian geser botol minumnya biar bergerak pindah. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan botol minum tersebut bergeser? Karena adanya gaya dorong, karena didorong ya, makanya botolnya bisa bergerak dan berpindah. Anak soleh, Siap. baiklah anak-anak, hari ini kalian akan belajar IPAS tentang gaya di sekitar kita. Subbabnya adalah pengaruh gaya terhadap benda. Jadi sudah dijelaskan tentang menggeser benda ya. Benda menjadi bergerak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, peserta didik memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Anak-anak, supaya belajar hari ini semakin semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke, siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Siap belajar ya. Sekarang ibu guru mau tanya sama anak-anak semuanya. Siapa yang tahu gaya itu apa? Oh ya, Sobi. Apa gaya itu, Sobi? Dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Oh ya, bagus ya jawaban Sobi. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Sekarang ibu mau tanya lagi, apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Siapa yang bisa jawab? Oh ya, Alif, silakan Alif. Apa jawabannya, Alif? Benda berubah bentuk, benda bergerak atau berpindah tempat. Oh iya, bagus ya jawaban Alif. Pengaruh gaya otot terhadap benda yaitu yang pertama, benda berubah bentuk dan benda dapat bergerak atau berpindah tempat. Terima kasih Alif. Baiklah anak-anak, supaya kalian lebih memahami materi kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Silakan saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo
anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Fitri dalam video pembelajaran IPAS. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Tetap sehat dan semangat ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita akan mempelajari IPAS dengan materi gaya dan gerak. Pada video kali ini, kita akan mengenal gaya dan pengaruhnya terhadap benda yang gejala dan fenomenanya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran kita kali ini adalah mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah gerak dan bentuk benda. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Anak-anak, siapa yang suka bermain bola? Siapa di sini yang sering membantu ayah dan ibu bekerja di kebun? Anak-anak juga sudah terbiasa kan untuk membuka dan menutup pintu, baik di rumah maupun di sekolah. Anak-anak juga pasti suka bersepeda kan? Ya, bersepeda bermain bersama teman-teman. Anak-anak, siapa yang suka bermain dalam bus mesin? Kegiatan-kegiatan tadi merupakan contoh-contoh dari penerapan gaya. Kita sering melihatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menggerakkan benda bebas atau benda yang tidak terikat. Gaya tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan efeknya terhadap suatu benda. Pada saat menyepak bola, mencabut rumput, ataupun mengayuh sepeda, yang digunakan adalah gaya otot. Untuk menghentikan laju mobil, gaya yang digunakan adalah gaya gesek. Pengertian gaya otot adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang dihasilkan oleh otot. Sedangkan gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan atau bersinggungan. Dari contoh-contoh kegiatan tadi, maka dapat kita ketahui bahwa pengaruh gaya terhadap benda antara lain adalah: pertama, menggerakkan benda diam; kedua, membuat benda bergerak menjadi diam; ketiga, mengubah kecepatan gerak benda; keempat, mengubah arah gerak benda; dan yang kelima, mengubah bentuk benda. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran. Dari video yang sudah kalian saksikan tadi, Ibu mau tanya, gaya apa saja yang ada dan disebutkan dalam video tadi? Coba siapa yang bisa jawab? Oh ya, Tama, silakan. Apa aja nak? Gaya apa? Gaya otot sama gaya gesek. Oh iya, bagus ya. Gaya otot dan gaya gesek. Bagus untuk Tama. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok kalian. Silakan kalian kerjakan sesuai instruksi yang ada di dalam LKPD-nya. Anak-anak, tugas kalian sekarang adalah menganalisis jenis-jenis gaya yang digunakan dalam video yang ditampilkan tadi, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Ya, silakan. Bagaimana anak-anak, sudah siap hasil diskusinya? Baiklah, sekarang kita minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Afifah yang mau maju ya, silakan. Baiklah teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Saat kita didorong dan ditarik, gaya apa yang terdapat di sana? Gaya gesek. 2. Gaya apa yang terjadi saat kamu dan temanmu mengangkat kursi? Gaya otot. 3. Simpulkan apa saja yang kamu dapat dari keempat percobaan tersebut dan sebutkan apa saja macam-macam gaya. Gaya gesek terjadi karena adanya gesekan antara meja dan lantai. Gaya otot dapat
tadi kita membahas tentang gaya apa saja tadi? Gaya? Ya, gaya? Nah, gaya ngomong itu dapat apa? Mengubah bentuk benda. Kalau gaya gesek? Arah. Baiklah anak-anak, sekarang kalian silakan mengerjakan tes formatif. Ibu akan memberikan soal dalam bentuk quizzes. Silakan kalian saling kodenya. Sudah? Oke, kalau sudah sekarang Ibu mulai dulu ya. Udah, silakan masuk. Sudah? Ada satu masuk. Satu lagi. Masuk yang lain. Ayo cepat. Farel, Hanif, Alif, Jihan. Terus. Kelihatan kan? Oh, oke. Sudah? Semuanya masuk? Nah, siapa lagi yang belum masuk? Silakan masuk. Sudah? Sudah siap? Siapa lagi yang belum masuk? Sudah, Nak? Jangan dijawab dia banyak. Mulai. Ayo, mulai. Mulai. Dia dijawab. Diklik. Ya. Pilih jawabannya. Dibaca. Apa? Dijawab. Dijawab. Diklik. Ayo, cepat. Udah keluar tuh. Keluarnya udah keluar. Ayo. Kamu fokusnya sampai aku nih. Keluar. Kita udah selesai. Oke. Berarti jaringannya ya. Ayo. Ambil satu. Dikit lagi mau selesai. Ya. Ayo anak, ini hasil kerja kalian yang dapat 5 teratas. Berarti 60, berarti 4 soal yang salah ya. Ini performanya, nilainya. Oke? Afifah, Zilma, Renaldo siapa? Renaldo, Hanif, dan Akbar. Ya. Yang lainnya ini performanya ini. Tuh. Bagaimana anak-anak mengerjakan soal formatif dengan menggunakan quizzes tadi? Seru tidak? Seru ya. Nanti kapan-kapan kita coba pakai quizzes lagi. Pertemuan kita berikutnya kalian akan mempelajari masih tentang gaya, yaitu gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Oke? Anak-anak, sekarang kita sudah tiba di penghujung pembelajaran. Marilah kita sekarang simpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan? Yang pertama apa? Coba Afifah. Oke, silakan Afifah. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menggerakkan benda. Oke, terus? Contohnya membuka dan menutup pintu, mencabut rumput, bersepeda. Oke. Gaya biasanya terjadi saat benda saling bersentuhan dengan benda lain. Oh ya, bagus ya kesimpulan Afifah. Selanjutnya ada lagi yang bisa menambahkan? Siapa? Ibu, Oh ya, Hanif, silakan nih. ada berapa jenis gaya? Gaya gesek, gaya otot, gaya bekas, gaya magnet. Ya. Contoh gaya otot dalam aktivitas manusia. Ya. Mengangkat beban, Ya. bermain sepak bola, bermain tarik nafas. Ya, bagus ya. Terima kasih ucapkan kepada Afifah dan Hanif yang sudah bantu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini.
Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran kita hari ini? Senang tidak? Seru ya tadi menjawab soal formatifnya dengan kuisis? Seru? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah cukup jelas semuanya ya? Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah tiba di akhir pembelajaran. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Rizky pimpin temannya berdoa. Berdoa dimulai. Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.